Mau diserius lihat ini muka ini. Pak Randi, Sudah mau banyak diserius Mika? Belum pedahulunya Mika? masyarakatnya John. Apa? Kita menunggu 7 orang lagi yang belum masuk, 8 orang. Oh, iya, iya. Siap, siap. Pak Randi, bisa di anu di sana itu dikembangkan voli pantai itu. Kenapa? Di sana dikembangkan olahraga voli pantai, di anunya kita, sekolahnya kita. Boleh. Tapi fasilitas.
Baik Bapak Ibu, kita sambil jalan menunggu teman-teman Bapak Ibu yang belum menyempatkan diri untuk masuk di ruang virtual kita pada pagi hari ini. Segera kita mulai. Eh, Namun sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita pada kali hari ini eh, insya Allah akan berakhir pada pukul 10.25. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Nampak Bapak Ibu? Nampak Pak, nampak, nampak. Tes suara, apakah suara saya kedengaran Bapak Ibu? Jelas, jelas. Oke, baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berlancar, tanpa kendala, tanpa ada gangguan. Dan doa, mungkin Pak Ahmad Karib bisa memimpinnya, saya persilakan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita laksanakan kegiatan kita ini, semoga mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa kita mulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Karib telah memimpin doa sebagai pembuka virtual kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widi, karena pada pagi hari ini kita semua yang hadir di ruang virtual hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bertatap maya di masing-masing, mungkin di tempat tugas Bapak Ibu melakukan virtual hari ini, atau ada yang mencari tempat jaringan yang luar biasa. Namun semua itu patut kita syukuri karena kita semua tentunya berharap dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, insya Allah penuh dengan semangat, eh, sehingga apa yang menjadi pertemuan perdana kita pada kesempatan hari ini bisa bermakna, dan tentunya ini bisa menjadi bahan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan diri di dalam mewujudkan makna guru PJOK, tugas guru PJOK di dalam komunitas belajarnya, komunitas sekolahnya, maupun di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk pada perdana virtual kita terkait orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana Bapak Ibu
tentunya sudah membaca LMS ini, di mana program pengembangan kompetensi guru PJOK atau yang kita kenal sekarang ini adalah PKG PJOK. Ini merupakan tentunya pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru Bapak Ibu yang saat ini mengampu mata pelajaran PJOK, tentunya melalui kegiatan yang hari ini akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, tentunya pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal saya, namun saya ada beberapa teman yang pada kesempatan hari ini masih penuh misteri karena mungkin sudah pernah bertemu, mungkin sudah pernah berkenalan, namun ada beberapa teman yang Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini saya belum mengenal, sehingga kita luangkan waktu kita untuk berkenalan sejenak. Baik, saya perkenalkan diri saya dan Bapak Ibu. Saya Arifudin. Kalau Pak Muhammad Fadil, dia sudah mungkin mengenal saya pada saat Siap, Pak, siap. kegiatan diklat. Di mana instansi saya saat ini, tempat saya bertugas adalah di SMP 4 Vita Ponda, di Kecamatan Vita Ponda. Bapak Ibu, sekedar memberitahukan pengalaman pada Bapak Ibu, di mana pengalaman saya di dalam pengembangan diri saya saat ini di tahun 2014 sampai 2017. Saya adalah instruktur K13 untuk Kabupaten Morowali, kemudian pengajar praktik pada angkatan 4 tahun 2021, pengajar praktik program guru penggerak, selanjutnya fasilitator program guru penggerak tahun 2023 sampai dengan sekarang, di mana di angkatan 9 saya bertugas menjadi fasilitator di Bandar Lampung, Sumatera. Selanjutnya saat ini bertugas di Morowali Utara dan Morowali sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 11. Kemudian saya Bapak Ibu menempuh pendidikan guru penggerak pada angkatan 9. Alhamdulillah sudah saya kantongi sertifikatnya, dan saat ini ada lagi PR, yaitu bagaimana saya membawa Bapak Ibu sampai di finish selama kurang lebih 3 bulan, dan insya Allah Bapak Ibu merupakan orang-orang terpilih karena 214 orang Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Morowali yang saat ini menunggu antrian, dan tidak menutup kemungkinan Bapak-Bapak Ibu lah yang akan menjadi fasilitatornya di kedepannya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekedar pengenalan saya di sini menyampaikan bahwa saya berbicara di hadapan Bapak Ibu walaupun secara tetap muka, namun di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menyatukan konsep pemahaman bersama sehingga terwujudlah Bapak Ibu sebagai pengampu mapel guru PJOK yang handal, yang luar biasa, yang tentunya bisa memberikan tuntunan, pedoman, dan penguatan kepada peserta didik di dalam melakukan aktivitas proses pembelajaran di sekolah, baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan pengenalan diri terkait apa yang telah saya sampaikan tadi, karena tentunya banyak juga teman-teman yang ingin mengetahui Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu saat ini di dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Ada hal yang perlu saya sampaikan terkait sebutan untuk kita di
di kelompok kelas 2 ini PPKG PJOK Kabupaten Morowali untuk supaya lebih akrab saya akan memanggil Bapak Ibu sebagai kakak-kakak. Oke, kita mulai dengan memperkenalkan diri. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Bapak Ibu menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Selanjutnya Bapak Ibu akan menyertakan nama satu benda yang bisa yang benda itu apakah benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda kakak-kakak saat ini dengan alasannya. Contoh misalnya nama Ahyar, misalnya nama benda yang dia tuliskan misalnya pulpen, alasannya kenapa dia memilih pulpen, mungkin dengan pulpen dia memberikan inspirasi untuk dirinya sendiri. Oke, saya beri kesempatan 1 menit untuk menuliskan di kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, sebelum selesai mengetik jangan langsung enter ya, karena di kolom chat tidak bisa di enter untuk menulis langsung terus menerus tanpa mengenter. Kalau mengenter itu langsung terkirim. Ya. Jadi silakan Bapak kakak-kakak menuliskan nama kakak dan menuliskan nama benda hidup atau benda mati yang menggambarkan kakak-kakak saat ini dengan alasannya seperti itu. Ya, siapa yang lebih awal untuk berkenalan sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Saya mulai dari pengirim pertama, Pak Wayan Darmawan SOR, Kawayan ya. Ya langsung disampaikan juga boleh terkait pengenalan hari ini. Mengapa nama benda ini dituliskan? Saya persilakan mulai dari Pak Wayan. Kawayan. Oke, silakan Kawayan. Baik, terima kasih Pak atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Pak Arifudin dan juga rekan-rekan serta PKG pada hari ini yang saya hormati ya. Saya di SMP 1 Witas. Capek yuk, langsung lagi. Jadi untuk benda yang saya pilih di sini adalah macan, Pak. Ya, jadi macan. Pak Darmawan, kasih besar-besar suaranya. Ya, Pak. Ya. Siap. Jadi benda yang saya pilih Ya. seekor binatang yaitu macan, Pak. Jadi kenapa saya pilih macan? Karena Ngeri macam. karakteristik dari macan itu sendiri ya kita tahu bahwa lebih garang seperti itu, Pak. Jadi lebih sigap ya. Seperti itu. Jadi kita juga harus dituntut lebih sigap dan tepat sasaran, Pak, ketika kita bekerja seperti itu. Mungkin demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan pada perkenalan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih
Pak perkenalan diri dan ternyata benda yang kakak Wayan pilih adalah macan. Mana macan ini segala sesuatu itu musuhnya itu dianggap makanan, sehingga fokus dia sebesar apapun musuh karena di pikirannya itu hanya satu, hanya makanan, sehingga apa yang dia impikan tercapai seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Muhammad Fadil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Yajub Magarusu. Kentara suaranya, Pak? Siap, Kentara. Jelas. Asal sekolah SMP Negeri 3 Bungku. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya memilih benda jam tangan. Jam tangan adalah petunjuk waktu, karena sekarang ini kenapa saya memilih jam tangan, karena kita guru sekarang ini harus banyak-banyak pintar mengatur waktu, karena kita sekarang tugas sekarang bukan hanya sebagai pengajar, tetapi banyak hal-hal yang harus kita lakukan seperti pelatihan yang sekarang ini telah kita lakukan dan masih banyak lagi, apalagi sekarang piloting untuk PPG, piloting 1, 2, dan 3 itu untuk Kabupaten Morowali banyak. Jadi kita sebagai seorang guru itu ya harus pintar-pintar untuk mengefisienkan waktu, karena kalau kita tidak pintar mengatur waktu maka anak-anak juga di sekolah akan terbengkalai. Mungkin itu sekedar penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bravo untuk guru PJOK. Minta maaf teman-teman, kamera saya tidak bisa aktif, tidak tahu kenapa. Kamera saya karena mungkin saya pakai laptop sekolah ini, ya mungkin Bapak Ibu guru tahu bagaimana laptop sekolah agak heng-heng ini laptop sekolah ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Muhammad Fadil. Luar biasa memilih benda jam tangan, karena jam tangan itu merupakan jam untuk melihat waktu, aktivitas apa yang akan kita lakukan. Dengan melihat jam tangan, maka apa yang kita akan lakukan akan fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Oke, selanjutnya saya persilakan Kak Dewa Lingga. Silakan Kak Dewa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Lingga Putra. Jadi saya mengampu materi PJOK di SDN 2 Bahoya Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat. Ya. Jadi di sini kita harus menyatakan nama benda ya. Mungkin benda yang menginspirasi saya di sini adalah burung ya. Kenapa saya pilih burung? Karena saya mempunyai jiwa petualang ya. Saya melihat suka menghadapi tantangan yang ada di depan ya. Ingin terbanglah seperti burung. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam perkenalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan setelah 3 hari. Ya, sekian ya pertemuan saya. Sudah bisa didengar semua suaranya? Ya, selanjutnya terima kasih Kak Dewa sudah memperkenalkan dengan memilih burung sebagai simbol, sebagai petualangan yang ingin mencapai cita-cita lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita ke Kakak Ahmad Karim. Silakan Kakak Ahmad Karim. Ya, terima kasih
atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu. Ya, terima kasih untuk kakak fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya yang sudah ada di virtual hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Karib. Saya pengampu di sekolah SMP Negeri 1 Itaponda. Ya, saya mungkin pada perkenalan hari ini memilih benda yang tidak seperti barangkali Pak Wayan menggambarkan ketegasan yaitu seekor macan, dan mungkin Pak Fadli menggambarkan kedisiplinan dengan menggunakan mengambil benda yang namanya jam, dan mungkin Pak Dewa Lingga ini menggambarkan dia kebebasan karena mengambil benda yang namanya burung. Ya, kalau saya di sini kakak-kakak memilih kopi. Ya, karena kopi ini menggambarkan saya, ya mungkin warnanya hitam dan sedikit pahitnya, tapi insya Allah kalau dinikmati akan terasa manisnya juga. Ya, demikian barangkali perkenalan dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Kakak Ahmad Karib memilih kopi, luar biasa. Saya sementara ini juga ada kopi di samping laptop saya. Baik, terima kasih Kak Ahmad Karib. Kita ke Kakak Amirullah. Silakan Kak Amirullah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya sekarang mengajar di SDN 1 Beringin Jaya. Sebelumnya saya mengajar di SMP 2. Sekarang sudah dipindahkan di SD karena alhamdulillah kemarin sudah lulus P3K. Barang yang sering saya pegang yaitu bola. Kenapa bola? Karena saya orangnya suka bermain. Begitu juga saya kepada siswa. Jadi seperti halnya permainan sepak bola, bola itu hanya satu, tapi direbutkan oleh banyak orang dalam permainan sepak bola. Jadi ketika kita menjadi guru, kita harus direbutkan kepada siswa, menjadi seorang guru yang suka bermain dan menyenangkan bagi siswa. Jadi begitu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Amirullah memilih bola. Alasannya karena bola itu diperebutkan oleh banyak orang. Bagaimana melakukan aktivitas yang menyenangkan. Oke, tentunya dengan penuh kebahagiaan. Selanjutnya, terima kasih Kak Amirullah. Kita ke Kakak Iqmal. Silakan Kak Iqmal. Cek. Kedengaran? Dengaran Oke. Iqmal. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, perkenalkan nama saya Iqmal Hamzah. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Itaponda 1 Atap. Tetangganya SMP 1. Baik, jadi benda yang saya pilih adalah kipas angin. Kenapa kipas angin? Karena kita tahu Morowali itu panas. Jadi kenapa kipas angin saya pilih adalah karena Morowali panas untuk mendinginkan suasana di kantor. Kantor ini lagi panas. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Kakak Iqmal memilih kipas angin. Kipas angin tanpa strom bisa hidup enggak? Kak Iqmal? Karena mati-mati lampu. Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Iqmal. Kita ke
Kakak Muhammad Ikram. Silakan Kak Ikram. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Nama saya Muhammad Ikram. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 2 Bumiraya. Kenapa saya memilih kunci? Karena kunci ini membuka segala sesuatu. Termasuk kegiatan ini yang harus dibuka dengan ide-ide yang akan dibahas oleh fasilitator nantinya, yang kita akan dapatkan di diseminasi PKG PJOK kali ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak Ikram memilih kunci sebagai membuka sesuatu untuk bisa dihadapi atau diambil pelajaran yang ada di dalamnya, termasuk kegiatan ini. Oke, terima kasih Kak Ikram. Selanjutnya ke Kakak Randi. Silakan Kak Randi. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Baik, saya perkenalkan nama saya dulu, Muhammad Randi Iskandar. Tugas kerja saya hari ini di SMP 3 Bumiraya, Sakwata. Saya memilih benda itu berupa sepatu atau alas kaki. Itu mengibaratkan yang bisa apa? Sepatu itu cek. Mandi. Tunggu tidak. Jadi kan tidak bagus. Sepatu ibaratkan kita untuk melangkah ke satu tujuan itu menggunakan alas kaki. Jadi di sini untuk mencapai sebuah tujuan yang atau target yang lebih baik, maka kita harus mempunyai alasan untuk menjadi lebih bagus lagi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Randi. Memilih benda apa tadi Kak Randi? Sepatu. Oke, sepatu. Yang penting sepatunya jangan pasangannya ya. Oke. Terima kasih Kak Randi. Ya. Selanjutnya kita ke Kakak Nurdiana. Silakan Kak Nurdiana. Kak Nurdiana mungkin terpental, kurang bagus jaringan. Kita sambil menunggu Kak Nurdiana, kita ke Kakak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Wahyu Nuswantara. Saya sekarang mengajar di SMA 1 Bungku Tengah. Saya memilih pohon. Kenapa bisa pohon? Karena pohon memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu membuat kita sejuk ketika kita berada di bawah pohon tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyu yang sudah memperkenalkan diri dengan memilih pohon, di mana pohon itu memberikan kesejukan untuk Kak Wahyu. Baik, kita ke Kak Sumarni yang baru masuk. Silakan Kak Sumarni. Ya, makasih Pak. Mohon maaf karena saya baru masuk, barangkali sudah ada materi sebelumnya. Jadi saya belum mengikuti materi sebelumnya. Jadi saya belum paham apa yang ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, silakan Kak Marni memperkenalkan nama, kemudian menyebut nama benda, benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Kak Marni saat ini. Dan apa alasannya seperti itu. Belum ada materi untuk hari ini karena baru kita masuk di materi perkenalan. Oke, silakan Kak Marni. Oh iya. Makasih. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari SMP Negeri 1 Bungku. Benda yang ada polpen. Saya pilih polpen. Kenapa polpen? Karena dengan polpen bisa memberikan saya berbagai inspirasi, apa yang ada di benak saya bisa saya tuliskan. Dan juga bisa mengingat dengan polpen itu, hasil dari tulisan polpen itu bisa memberikan saya mengingatkan kembali apa yang pernah saya lakukan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Marni, teman saya di SMP 1 Bungku Tengah. Luar biasa Mama Mani. Sudah memilih pulpen karena segala sesuatu harus ditulis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari tadi itu Pak Ibu Nurdiana sebentar akan memperkenalkan diri sambil menunggu jaringan mungkin kurang bagus di tempatnya. Kita lanjut. Baik, luar biasa Bapak kakak-kakak hari ini sudah memperkenalkan diri kecuali Kak Nurdiana. Mari kita beri aplaus secara virtual untuk kita semua. Baik, kakak-kakak, kita lanjut pada materi kita selanjutnya, di mana agenda kita 90 menit ke depan ini. Pertama sudah kita perkenalkan tadi Bapak Ibu dan saya sendiri, kurang lebih 10 menit kita sudah lalui. Kemudian pengantar paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik, insya Allah 15 menit. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 5 menit. Kemudian penetapan harapan dan kekhawatiran. Selanjutnya kesepakatan kelas. Selanjutnya perkenalan fasilitator sudah tadi ya. Selanjutnya untuk modul 1.1 pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif selama 15 menit. Kemudian apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan analisis cerita dan terakhir 5 menit di refleksi foto bersama. Baik Bapak Ibu, tujuan sesi kita pada hari ini, pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, kakak-kakak, peserta memahami arah paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program.
Selanjutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tentunya Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Bapak-bapak, kakak-kakak, selanjutnya sesuai dengan materi hari ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kita akan berdiskusi kurang lebih 5 menit terkait tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu seperti apa sih, kakak-kakak. Silakan angkat tangan yang bisa menyampaikan pendapat atau masukannya terkait tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak angkat tangan dengan menekan tombol raise hand. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, silakan Bapak kakak-kakak mencantumkan juga di kolom chat kalau tidak sempat menyampaikan terkait tujuan ada pelajaran PJOK di sekolah. Apakah pendapat kakak-kakak terkait hal pertanyaan pemantik yang kakak-kakak sudah lihat melalui layar laptop kakak-kakak? Baik, kita ke Muhammad Ikram. Luar biasa, Kak Ikram, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, Pak. Di sini tujuan pendidikan pelajaran PJOK di sekolah secara menyeluruh bagi saya adalah mengembangkan anak secara menyeluruh melalui kegiatan jasmani yang ada di sekolah. Kemudian bukan hanya jasmaninya, melainkan kita di sini mengembangkan fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual bagi seorang peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ikram. Di mana Kak Ikram menyampaikan bahwa tujuan PJOK di sekolah menurut Kak Ikram ternyata sebagai pengembangan jasmani, selanjutnya bukan hanya sekedar pengembangan jasmani, tapi bagaimana pengembangan prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Begitu Kak Ikram ya? Iya Pak, iya. Oke, di mana menurut kakak-kakak, apakah apa yang disampaikan oleh Kak Ikram ini merupakan sudah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Saya sependapat dengan Kak Ikram bahwasanya tujuan PJOK itu bukan hanya sekedar melakukan proses pembelajaran di dalam kelas bagaimana, tapi intinya bagaimana memberikan kebugaran kepada peserta didik. Berbicara mengenai kebugaran, tentunya ada hal-hal yang kita lakukan. Intinya pembelajaran PJOK di sekolah itu bagaimana kita membuat anak-anak peserta didik kita ini secara emosional, mentalnya itu sudah kita tanamkan nilai-nilai, namun juga perlu melihat tentunya kebugaran dan kesehatan. Ini menurut Kak Ikram kayaknya tadi ya, saya sependapat. Selanjutnya kira-kira menurut kakak-kakak yang lain apakah di luar apa yang telah saya sampaikan maupun oleh Kak mungkin ada tambahan atau bagaimana? Saya silakan Kak Dewa Lingga untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Kakak Fasilitator.
Ya, menurut saya tujuan materi PJOK di sekolah itu yang pertama mungkin membiasakan anak-anak untuk hidup sehat, tentunya dengan rutin berolahraga. Yang kedua, tentunya tidak lain juga menjaga kebugaran fisik setiap anak didik kita ya. Kemudian yang terakhir, menurut saya menyalurkan bakat-bakat olahraga yang mungkin dimiliki setiap anak-anak didik kita. Jadi melalui materi PJOK mungkin bisa terlihat bakat-bakatnya mereka, kemudian kita bisa mengarahkannya untuk menjadi berprestasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewa. Di mana Kak Dewa tadi menyampaikan bahwa tujuan PJOK itu bukan hanya sekedar apa yang telah disampaikan tadi, tapi ada 3 hal yang sempat saya copy, hidup sehat, kebugaran, dan tentunya menyalurkan bakat-bakat olahraga. Terima kasih. Mungkin Kak Wayan, silakan Kak Wayan. Saya persilakan Kak Wayan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK itu adalah bagaimana kita menjadikan peserta didik kita itu menjadi seseorang yang lebih sehat secara menyeluruh, dalam artian baik itu sehat secara fisiknya, kemudian sehat secara mental, kemudian sehat secara sosial, dan juga bagaimana dari kesehatan menyeluruh tadi akan meningkatkan yang namanya kecerdasan seseorang, seperti itu, untuk kedepannya menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Wayan yang sudah menyampaikan pendapat terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Kakak-kakak tentunya apa yang kakak-kakak telah sampaikan, Kak Dewa, Kak Wayan, Kak Ikram, itu merupakan tujuan pembelajaran tentunya di sekolah pembelajaran PJOK. Di sini paradigma PJOK untuk saat ini, kenapa PJOK hari ini ada PPKJ, pengembangan kompetensi guru PJOK, karena itu akan merubah paradigma di sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan kakak-kakak sebagai guru PJOK. Tentunya apa yang kakak-kakak telah sudah sampaikan tadi itu merupakan tujuan PJOK di sekolah. Bagaimana kita melakukan menyehatkan anak-anak peserta didik, sehat mentalnya, sehat fisiknya. Nah, di sini tentunya kebugaran diutamakan sehingga PJOK sekarang ini bukan lagi melihat lagi olahraga, tapi kita melihat kebugaran yang akan kita lakukan yang berkaitan misalnya dengan gerak ini, gerak dalam permainan sepak bola misalnya, gerak mungkin variasi gerak bagaimana, intinya bagaimana kita memberikan kebugaran. Anak-anak kalau sudah aktif melakukan kebugaran, tentunya sudah akan ada peningkatan kebugaran. Menurut penelitian, kalau sudah bugar, tentunya peserta didik ini secara psikologi mereka sudah mampu berpikir secara sudah berkembang pola pikirnya, beda dengan tidak bugar. Inilah tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Kalau kita lihat paradigma di sekolah, mohon maaf kakak-kakak, ini sebelum saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, awalnya dengan saya fatal karena kenapa? Apa yang saya lakukan selama ini ternyata dari 100% yang benarnya hanya 30%. Karena kenapa? Anak-anak dalam melakukan proses ini kebanyakan berdiri. Padahal aktivitas anak-anak dalam olahraga itu tentunya minimal 15 detik.
dia tidak melakukan aktivitas di atas itu, bukan suatu aktivitas pembelajaran efektif lagi yang kita lakukan, karena kebanyakan di sinilah nanti Bapak Ibu akan lebih memahami lebih jauh. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu, berikan aplaus virtual kepada Kakak Dewa, Kak Wayan, Kak Ikram yang sudah menyampaikan alasan yang luar biasa, dan alasan ini secara menyeluruh memang itu merupakan inti dari tujuan Pajoka yang ada di sekolah. Baik kakak-kakak, kita lanjut lagi. Ya, di sini untuk apakah betul Pajoka untuk prestasi? Nah, ini yang lebih menarik. Kita kita bahas apakah betul PJOK untuk prestasi. Sempat tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Kak Wayan, Kak Dewa kalau saya tidak salah, terkait ini, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah betul PJOK untuk prestasi? Silakan yang lain angkat tangan untuk memberikan pendapatnya. Silakan Kak Wayan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya kembali. Jadi kalau menurut saya, ini menurut pandangan saya dulu Pak ya, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Nah, jadi untuk pandangan saya sendiri, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Menurut saya itu tidak Pak, karena di dalam olahraga itu sendiri sudah ada pembagian-pembagiannya seperti itu, dimana kalau prestasi itu lebih dia cenderung olahraga prestasi, dia hanya terkhusus untuk mengembangkan prestasi seseorang seperti itu. Kemudian kalau di pelajaran PJOK itu lebih dominan kita mengembangkan kemampuan, ya, baik kemampuan secara intelektual, seperti tidak dituntut harus berprestasi, karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuannya tersendiri, seperti tidak sama Pak. Jadi itu kita tidak bisa harus tuntut mereka itu untuk berprestasi seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak untuk prestasi itu beda, tidak harus di pendidikan. Gitu. Terima kasih Pak.
jaringannya Pak Arif hilang. Hilang jaringannya. Hilang jaringannya beliau ini. Tes. Tes. Apakah suara saya kedengaran kakak? Ya, sudah Pak, sudah. Bisa. Maaf, tentang karena jaringan mungkin yang terkendala dengan jaringan saat ini. Baik kakak-kakak, di sini tidak mengaktifkan kamera karena jaringan kurang stabil di tempat saya. Baik, apa mantap untuk Wayan menyampaikan bahwa tidak karena PJOK itu untuk di sekolah bukan untuk prestasi tapi sebagai bentuk kebugaran yang sempat saya dengar. Halo. Suaranya tidak kedengaran sampai ke sini. Tidak ada kedengaran suara? Ada Kak, ada. Oke, saya mohon maaf sebentar. Ya. Oke, baik kakak-kakak, tentunya di sinilah peran kakak-kakak sebagai guru pengampu mapel PJOK tentunya menyampaikan penguatan terhadap peserta didik. Memang di sekolah bukan ajang untuk meningkatkan prestasi, apalagi mau menuju kegiatan-kegiatan tertinggi misalnya Olimpiade, Asian Games, PON, Popro, Popda. Namun di sekolah kakak-kakak juga perlu memberikan pemahaman yang kuat kepada peserta didik bagaimana sehingga mereka menekuni olahraga sebagai level untuk prestasi, boleh juga dia mengembangkan dirinya di luar sekolah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dengan tujuan bagaimana dia mendapatkan prestasi atau meningkatkan prestasi. Namun di sekolah ini sebatas kebugaran. Namun tidak menutup kemungkinan kakak-kakak juga memberikan pemahaman terkait kejuaraan, bagaimana kita memenangkan kejuaraan, tentunya butuh latihan. Butuh latihannya ini mereka secara mandiri akan melakukan penyesuaian dalam hal latihan di sekolah dilakukan. Namun tidak kemungkinan kakak-kakak juga memberikan peluang kepada peserta didik untuk bagaimana memberikan penguatan terkait prestasi yang mereka inginkan. Tentunya ini bukan di proses pembelajaran, tapi di luar proses pembelajaran. Sehingga ini yang perlu ditumpukan kepada peserta didik. Sehingga di Olimpiade Asian Games itu peningkatan prestasi murid atau siswa banyak sudah terjadi. Karena apa? Guru-guru sudah memahami memang bukan merupakan suatu prestasi,
prestasi untuk bagaimana anak-anak ini melakukan suatu prestasi di ajang-ajang macam O2SN. O2SN itu dalam proses pembelajaran bukan prestasi, tapi proses pembelajaran bagaimana dia supaya sehat, bagaimana dia bugar. Di luar konteks itu, bagaimana anak-anak ini kita jadikan sebagai prestasi, tentunya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan mungkin prestasinya, sehingga dengan kegiatan misalnya Kakarin sepulang sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, misalnya melakukan pelatihan, meningkatkan kualitas gerak, kualitas daya tahan, kualitas kekuatan, silakan seperti itu. Baik kakak-kakak, nampak saya coba screen materi. Nampak Bapak kakak-kakak? Oke, selanjutnya kita lanjut. Ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ini yang paling menarik untuk kita bahas. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya, silakan angkat tangan untuk memberikan pendapat. Ya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Oke, siapa yang akan memberikan pendapat atau saran atau pernyataan terkait hal ini? Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, terpaksa saya menunjuk ini. Oke, silakan Kak Randi, silakan. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sependapat dengan pemaparan materi yang ada, bahwa PJOK itu adalah hiburan yang dapat yang sudah ada di daerah. Kedua SN adalah salah satu masyarakat mau yang dapat yang bermacam mengenalkan olah bola kaki, bola voli, takraw. Saya kira saya pendapat bahwa olahraga satu bentuk, tapi bukan yang dalam artian hura, tetapi hiburan yang dapat memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kebugaran jasmani serta memberikan kesehatan fisik dan minat bakat peserta didik. Terima kasih, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Randi. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kak Randi. Ternyata Kak Randi setuju bahwa PJOK juga sebagai hiburan. Karena waktu, kakak-kakak kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini. Apakah betul PJOK sebagai untuk kebugaran? Ini tentunya
banyak juga hal yang perlu kita ketahui terkait kebugaran. Tentunya yang sangat tepat kalau PJOK di sekolah sebagai kebugaran. Namun kenyataan sekarang ini beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk sebagai kerja atau aktivitas lainnya ini saya alami di tempat saya terdahulu. Setiap jam penjas itu kadang digunakan oleh sekolah untuk mungkin ada kerja bakti, membersihkan sekolah atau apa. Biasanya yang terkuras itu di hari-hari Jumat atau hari Jumat terkait hal ini. Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa memang benar kebugaran dengan melakukan kerja bakti itu konsep kebugaran berikan kepada peserta didik sehingga dengan kebugaran yang konsep yang sudah terstruktur yang kita berikan kepada peserta didik ini betul-betul memberikan efek bugar. Dengan bugar tentunya memberikan efek sehat seperti itu. Ini luar biasa terkait kebugaran. Memang itu sih tujuan PJOK di sekolah, bagaimana kita memberikan kebugaran dan pola hidup sehat kepada peserta didik. Baik, kakak-kakak, kita lanjut lagi. Di sini ada tantangan utama PJOK. Ada 3 tantangan utama PJOK, di mana pertama adalah krisis identitas, di mana di krisis identitas ini kesulitan kakak-kakak mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ini tantangan kita karena kenapa memang sulit kita definisikan siapa kita di sekolah. Bukan guru penjas lagi, tapi guru PJOK yang mampu memahami kurikulum PJOK di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas terkait tujuan kita yang sebagai apa sih guru PJOK itu. Ternyata esensi dari guru PJOK itu tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak lain bahwa tujuan kita bagaimana memberikan kebugaran kepada peserta didik sehingga dengan bugar kita juga memberikan pola hidup sehat. Ini tujuan utama. Sehingga dalam proses pembelajaran anak-anak ini aktif. Selama anak-anak menit selesai karena banyak. Bagaimana kita melakukan peran? Nah, disinilah nanti kakak-kakak akan mengetahui oh ternyata seperti ini PJOK ke depannya. Kemudian ada krisis arah. Di sini mungkin saya juga tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world skill. Itu maksudnya adalah keyakinan terbaik, keyakinan kita bahwa kita harus memberikan kepentingan terbaik bagi seluruh anak. Itu menurut Walk et al. Tahun 2019. Bagaimana kita mewujudkan kepentingan terbaik bagi seluruh anak? Tentunya dengan melihat kebutuhan anak, bagaimana kebutuhan bisa terakomodasi dalam proses pembelajaran di kelas, di luar kelas, bagaimana minat, bakat bisa terakomodasi dalam proses pembelajaran. Kebutuhan belajar siswa bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan terkait kebugaran yang berkaitan dengan kebugaran ini. Nah, kebugaran ini banyak elemen-elemen di dalam. Nah, inilah tujuan daripada PJOK. Sehingga tantangan ini bisa kita
kita kikis sehingga tidak menjadi suatu tantangan lagi krisis arah ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi terlalu banyak, tujuan terlalu banyak, capaian terlalu banyak. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Di PJK sendiri menekankan tidak perlu banyak-banyak tujuan itu, yang penting bisa tercapai. Misalnya kita melakukan terus pembelajaran saat anak-anak. Kita memberikan misalnya bagaimana anak-anak ini supaya betul-betul kita tanamkan kebugaran, tentunya mungkin sebelum kegiatan di pendahuluan mungkin kita melakukan pemanasan, starming up dinamik misalnya satu repetisi itu saja. Kemudian kita melakukan konsep gerak misalnya berkaitan dengan kecepatan dalam hal olahraga misalnya bola kaki, bagaimana kita merancang sehingga anak-anak ini bukan tidak diam. Bagaimana kita memanfaatkan aset. Ini bola satu, pesertanya 30 sehingga saya baru satu kali dia melakukan aktivitas itu pun tidak cukup 1 menit. Nah, ini yang akan kita kikis perlahan-lahan. Bagaimana kita memberikan pembelajaran efektif kepada peserta didik terkait kebugaran yang tadi ini. Konsep gerak, pendidikan gerak ini sebenarnya perlu sudah jauh saya memberikan gambaran, namun hal ini akan kita perkuat pada modul-modul berikutnya, di materi-materi berikutnya. Selanjutnya kakak-kakak, kita lanjut. Di sini terkait pembelajaran yang terhadap peserta didik, di mana tujuan utama PJK bagaimana kakak-kakak bisa mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Kakak-kakak akan membantu proses pembelajaran sebagai pusat perhatian peserta didik adalah kakak-kakak sebagai guru PJK. Bagaimana kakak-kakak bisa mendorong? Bagaimana kakak-kakak bisa mendukung peserta didik dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan tentunya disusun untuk membantu mereka dalam menemukan nikmat dan manfaat, mulai latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Seperti sehingga tidak ada lagi permainan bola besar, permainan bola kecil, yang ada adalah bagaimana gerak olahraga bola kaki, bola basket, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal ini kakak-kakak lakukan, ini sudah mendorong dan mendukung proses pembelajaran dengan menetapkan tujuan. Tujuan pembelajaran saya perlu sampaikan, tidak perlu muluk-muluk. Insya Allah 2 minggu ke depan saya akan kirim elemen-elemen dalam PJK yang revisi terbaru yang sudah diluncurkan dan berapa kali sudah perubahan untuk PJK ini, sehingga di situ misalnya elemen gerak apa mau diambil saya tujuannya peserta didik mampu merancang aktivitas gerak dalam misalnya aktivitas gerak kebugaran terkait kecepatan yang berhubungan dengan misalnya permainan sepak bola seperti itu. Tidak usah muluk-muluk sehingga gunanya muluk-muluk terlalu banyak tujuan kalau tidak tercapai seperti itu. Oke, kita next kakak-kakak. Di sini. Kakak-kakak untuk PJK yang memfasilitasi belajar nikmati gerak, nah itu tadi. Semua yang ada kaitannya dengan itu, kecuali prestasi silakan juga diberikan, tapi sekedar penguatan silakan secara mandiri mereka melakukan pengembangan diri untuk memberikan prestasi untuk diri sendiri. Tapi dalam proses di sekolah yang perlu kita lakukan ini, bagaimana kita memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving itu maksudnya adalah melibatkan, bagaimana kita melibatkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan tadi ini, melakukan aktivitas gerak, melakukan peran, banyak peran-peran di dalam PJK. Kalau kita memberikan PJK anak-anak yang sharing tadinya malas berolahraga, insya Allah dengan teknik-teknik yang akan kita dapatkan dalam proses pembelajaran di
di PKG PJOK, insya Allah kakak-kakak bisa memahami konsepnya. Kemudian infogging, apa itu infogging? Itu menarik, itu tadi apa yang disampaikan oleh Kak Amirullah, bagaimana dia memilih bola karena dia berusaha memberikan pembelajaran menarik bagi peserta didik. Ini kalau tidak menarik, tunggu waktunya, nah ini, mereka Pak Guru panas, tapi kalau menarik, seolah walaupun panas mereka akan tetap bersemangat dan mengikuti kegiatan sampai sesi berakhir. Kemudian ada happy fun, bersenang-senang. Itu tadi sebagai fungsi dari PJOK itu sebagai ibu sebagai hiburan tadi senang-senang menikmati yang disajikan oleh kakak-kakak sebagai guru pengampu mata pelajaran PJOK. Enjoying, menikmati, itu tadi bagaimana anak-anak peserta didik menikmati apa yang disajikan oleh guru yang luar biasa, yaitu kakak-kakak. Selanjutnya untuk apa ini, di sini tidak hanya terlibat, kakak-kakak tidak hanya terlibat, namun juga bagaimana memberikan komitmen berperan untuk bagaimana melibatkan peserta didik, memberikan pembelajaran yang menarik, bagaimana peserta didik merasa bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu bentuk bersenang-senang, mereka menikmati, enjoy, dan sebagainya, seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya di sini perkembangan pembelajaran PJOK untuk kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini tentu menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Di sini kondisi yang diharapkan tentunya kakak-kakak selaku pengampu guru PJOK dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang berpusat pada murid itu seperti apa? Nanti kita akan lebih dalami lagi pada sesi selanjutnya. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Itu yang telah disampaikan oleh Kak Dewa tadi. Harus ada juga pembelajaran yang berdasarkan bakat. Gender ini jangan hanya melibatkan gender tertentu saja. Biasanya kalau dalam pembelajaran PJOK itu hanya laki-laki terus yang dominan dalam melakukan, kasihan yang perempuan. Di sini harus disalahkan untuk semua peserta didik tanpa melihat gendernya tadi ini. Kita harus melakukan pembelajaran yang merata untuk semua peserta didik. Kemudian untuk kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan tentunya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini ternyata untuk pembelajaran, untuk mengembangkan keterampilan ini, untuk pengetahuannya dan pemahaman dan terkait ini dilakukan terus-menerus berkesinambungan sepanjang hayat, sejak dia masih tentunya masih baik sampai sebelum meninggal, mungkin dia akan dilakukan. Orang sangat tidur saja melakukan aktivitas itu, sehingga ini dinamakan sepanjang hayat. Selanjutnya kakak-kakak di sini tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Sini kakak-kakak selaku guru pengampu PJOK tentunya mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Selanjutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berprestasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat.
Oke, kita akan melakukan pengantar untuk modul 2.1. Kakak-kakak nanti akan melakukan pembelajaran dalam modul 2.1, yaitu kakak-kakak akan melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merancang satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan kakak-kakak melakukan eh, konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak kakak-kakak sedang lakukan. Di sini kakak-kakak akan membuat video pembelajaran yang tidak bisa diedit tanpa editan. Kakak-kakak minimal 30 menit, 30 durasi video 30 menit, di mana kakak-kakak bisa menempatkan sudut penempatan kamera yang bagus, tidak silau dari cahaya mungkin, kemudian suara kakak-kakak terekam jelas. Kemudian ini kakak-kakak akan mengunggah batas waktu 22 Oktober. 22 Oktober 2024 kakak-kakak ya. Ini kakak-kakak akan membuat video pembelajaran untuk apa yang kakak-kakak inginkan untuk dilakukan direkam secara visual, bukan hanya suara tapi video visual. Ada gambar, ada suara. Ini tanpa diedit. Selanjutnya kakak-kakak saya sampaikan kembali ini untuk mengupload video minimal 30 menit ini, durasi 30 menit ini tanpa diedit terkait pembelajaran yang kakak akan lakukan di sekolah kakak-kakak saat ini. Selanjutnya untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran, saya berikan waktu kurang lebih 7 menit untuk kakak-kakak isi terkait pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak terkait mapel PJOK. Untuk hari ini kakak-kakak akan mengisi Padlet. Bapak-bapak kakak-kakak akan memetakan harapan dan kekhawatiran apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Silakan dituliskan. Nanti saya kirim link Padletnya untuk kakak-kakak isi. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan. Selanjutnya saya akan kirim di kolom chat link kakak-kakak dalam menuliskan Padlet, menjawab Padlet ini. Silakan menuliskan nama terlebih dahulu, selanjutnya mengisi jawaban. Ya, kakak-kakak, silakan dibuka link yang telah saya share di kolom chat dengan cara menjawab, klik tombol ADD komentar. Di situ kemudian menulis nama dan menjawab pertanyaan tematik pada PPT yang nampak pada layar laptop kakak-kakak.
Ya, saya kasih waktu 7 menit untuk kakak-kakak mengisinya. Silakan kakak-kakak. Ya, kakak-kakak, caranya klik ada di komentar, di situ jawaban kakak, menulis nama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan komentar kakak. Ya, kakak-kakak, silakan dijawab dengan menuliskan nama dengan cara klik ada di komentar, kemudian menuliskan nama dan komentar kakak-kakak. Pertama, apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Ya, silakan kakak-kakak diisi. Pak Fasilitator, Ya, silakan. ini Pak, untuk kakak untuk pengisian ini ditambahkan komentar, tulis nama, Iya, tulis benar. nama. Baru komentar. Baru komentar. Oh begitu ya. Tidak bisa di enter Oke. ya. Oh langsung ada di sini, Wayan. Oke. Oh gitu ya. Oke. Dimengerti, di copy.
Ya, kakak-kakak, saya akan baca pernyataan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak. Apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan sama pendidikan PKG PJOK, Wayan Darmawan, menjadi guru yang lebih kompeten, meningkatkan keprofesian sebagai guru PJOK, kemudian Sumarni hanya nama, kemudian kakak Angger, kakak Wahyu, mendapatkan ilmu set yang membantu saya lebih memahami dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kak Nurdiana menjadi pembimbing yang lebih baik dan contoh untuk siswa terubah yang lebih baik dari sebelumnya. Kakak Muhammad Fadil meningkatkan ilmu tentang PJOK terus dalam proses belajar mengajar. Kakak Dewa menambah wawasan sebagai guru PJOK, meningkatkan kemampuan dalam mengajikan materi yang menarik dan berfokus pada peserta didik. Kemudian Kak Iqmal menjadi guru yang lebih baik dalam memberikan pembelajaran ke peserta didik. Kemudian kualitas menerus menjadikan guru PJOK yang kompeten serta berkolaborasi teman sejawat dengan pengampu PJOK, meningkatkan ilmu keprofesian guru PJOK. Kami Rula harapan yang ingin didapatkan dari pendidikan PJOK agar lebih bisa mengembangkan lagi proses belajar mengajar di dalam maupun di lapangan dan mendapatkan ide-ide kreatif dalam proses belajar mengajar, juga bisa mendapat siswa yang bertalenta dan berprestasi nantinya di dunia olahraga. Kemudian ke Ahmad Karib, harapannya setelah mengikuti kegiatan ini paradigma berpikir tentang mengajar maupun PJOK semakin asik dan menyenangkan. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian, Kak Nudiana, siswa yang berkebutuhan khusus di setiap kelas yang berbeda. Mantap. Ini nanti ada materinya ya Kak Nudiana. Selanjutnya, Kak Wayan, membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam kegiatan ini. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam kegiatan ini. Kakak Fadil, yang menjadi tantangan adalah pemanfaatan waktu yang tepat karena ada titik akhir. Oke, kakak, selanjutnya kakak akan tetap mengisi padat ini sebagai dokumen saya sebagai fasilitator, sehingga kakak yang belum sempat menuliskannya, silakan tetap mengisi. Selanjutnya kita lanjut kakak-kakak. Angger, yang terlalu serius. Senyum-senyum sedikit. Ya, sambil kita jalan kakak-kakak, kita lanjut materi kita. Ya, kakak-kakak, kita akan melakukan kesepakatan pembelajaran kita. Tentunya kakak-kakak ini kesepakatan yang akan kita bangun. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Kalau memang jaringan bermasalah, silakan di off-kan. Selanjutnya, mohon izin Pak Fasilitator. Iya, silakan. Untuk kesepakatan tadi, sebelumnya saya minta maaf karena laptop saya memang bermasalah di kamera.
Bukan karena Ya. saya tidak hidupkan kameranya, cuman mulai dari sekarang ketika kita nanti lagi Zoom, saya mohon izin karena kamera saya memang tidak bagus. Makasih sebelumnya. Oke, siap. Yang penting foto profil bukan orang lain toh. Siap, Kakak, siap. Oke, kita lanjut kakak-kakak ya. Selanjutnya menyalakan kamera kecuali Kak Fadil karena bermasalah sistem laptop kameranya. Selanjutnya mematikan mikrofon apabila selesai berbicara atau memberikan pendapat atau berkomentar, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, silakan mengirim kolom chat kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau mungkin memberikan pendapat. Klik raise hand sebelum bertanya, kemudian kita sepakat gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti kakak tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada materi kita selanjutnya terkait refleksi. Nampak kakak-kakak? Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan masuk pada modul 1.1 terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tadi kesepakatan kita sudah lakukan. Selanjutnya tujuan dari sesi kita, pertama kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Di sini nanti kakak akan bercerita satu dua orang menyampaikan pengalamannya selama menjadi guru PJOK. Kemudian kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Selanjutnya agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian kakak akan melakukan analisis cerita. Selanjutnya, menurut Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Selanjutnya, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya, kakak-kakak mungkin selama ini sudah melakukan refleksi setelah melakukan proses pembelajaran. Ya, refleksi yang kakak-kakak kenal seperti apa dan satu dua orang silakan memberikan pendapat terkait refleksi. Menurut kakak-kakak refleksi itu apa sih dan apakah kakak-kakak sudah bisa melakukan refleksi sebagai guru PJOK. Ini kurikulum 2013 ini saya pikir dua kurikulum merdeka saya pikir kakak-kakak sudah terbiasa melakukan refleksi pada saat sebelum atau sesudah proses pembelajaran di dalam kelas. Silakan berpendapat kakak-kakak. Kak Nurdiana, kita dengar dulu. Kak Nurdiana, silakan berpendapat.
Oke, kakak-kakak, mungkin kakak-kakak belum memahami refleksi itu kakak-kakak bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilaksanakan. Banyak model-model refleksi yang kakak-kakak bisa gunakan. Insya Allah model-model refleksi ini kakak akan dapatkan pada pembelajaran kita berikutnya. Nanti saya kirim lagi pemberitahuan di grup WA kita yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran kita ini. Di mana refleksi itu yang akan kita lakukan berbagai macam. Kalau kakak-kakak yang dari guru penggerak tentunya sudah memahami model refleksi 4P, 6 topi, segitiga, kemudian SWOT, NUWAT, dan what. Nah, itu macam-macam refleksi. Ada juga refleksi yang terkait pengalaman kakak-kakak maupun peserta didik dalam ikuti seluruh rangkaian kegiatan pos pembelajaran. Selanjutnya kakak-kakak di sini tindakan rutin yang melakukan mungkin kalimat instruksi dan lain-lain. Refleksi perbaikan, misalnya tindakan reflektif yang kakak sudah akan lakukan, mungkin di tindakan rutin itu mungkin divariasi, misalnya setelah dilakukan reflektif, kakak sudah melakukan absen, sudah metode baru lagi, misalnya gunakan non instruksional, kakak hanya menanya siapa yang tidak hadir, apa alasannya, tidak perlu membaca. Mungkin banyak variasi yang kakak-kakak perlu lakukan. Kalau make absen dari urutan pertama sampai terakhir kan memakan waktu. Bagaimana kakak-kakak memvariasikan teknik dalam make absen. Kemudian dalam menyampaikan materi, mungkin menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin menggunakan alat visual, mungkin audio, kemudian media-media lain, saya seperti kun misalnya, alat-alat yang kakak-kakak bisa modifikasi dan bisa gunakan di dalam menunjang materi yang kakak-kakak sudah berikan kepada peserta didik. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Di sini usahakan sebisa mungkin kakak-kakak meminta murid berbaris dengan cara mengajikan. Kan dalam memberikan instruksi hal instruksional yang harus dilakukan itu usahakan peserta didik itu diatur misalnya berbarisnya model anak panah, model lingkaran, model U, macam-macam variasi. Tinggal kakak-kakak kondisikan dengan kondisi saat ini di sekolah kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak kita di sini ada yang efektif. Pertama, tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, tanggung jawab, dan welas asih, kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan dari penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya, dan 7, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan modul pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya, di sini kakak-kakak akan melakukan analisis cerita
dan analisis ini kakak-kakak jawab nanti di LMS, ada pertanyaan di situ, bagaimana praktik mengajar yang didukung oleh Pak Raga, ini ceritanya, baca cerita berikut ini, seperti ini, nanti kakak-kakak akan menjawab di LMS. Pertanyaannya seperti ini dan kakak-kakak nanti menjawabnya di LMS yang ada pada kakak-kakak. Selanjutnya di sini kakak-kakak akan mengisi refleksi perkembangan kompetensi AUT TKG PJOK di LMS. Kemudian kakak-kakak kita akan ketemu lagi pada sesi tahap maya selanjutnya. Ingat kakak-kakak tetap dipantau LMS. Siap. Silakan kakak-kakak menunggu instruksi, informasi yang saya akan share di grup bersama. Selanjutnya terima kasih atas partisipasi kakak-kakak yang sudah hadir penuh dalam kegiatan kita. Bagi yang belum sempat hadir, kita doakan agar bisa hadir pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, mungkin ada yang kakak-kakak tanyakan. Mohon maaf, lewat kurang lebih 10 menit. Baik kakak-kakak, mungkin kalau masih bagus jaringan, kita foto bersama dulu kakak-kakak, kecuali Kak Muhammad Fadil. Fadli, Pak Fadli. Pak Fadil. Fadli. Oke. Halo Kakak Randi. Saya atur dulu posisi ya. Di foto bagus-bagus itu kakak-kakak Randi ganteng sekali. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Tengah mati saya atur. Baik kakak-kakak, 3, 2, 1. Senyum. Angger, senyum. Ya kakak-kakak silakan dokumentasikan karena saya punya laptop, mungkin pengaruh jaringan, tidak ada penampakan kakak-kakak buka kamera, mungkin bermasalah jaringan sehingga tidak terbuka kamera kakak-kakak di laptop saya. Angger, di screenshot Angger, bukan begitu. Oke. Kirim di grup, kirim di grup. Oke. Nanti kirim di grup ya kakak-kakak. Baik Pak, nanti dikirim Pak. Oke, siap. Oke kakak-kakak, terima kasih atas waktu yang sudah makasih. bersama Keluar, kita. Pak. Mohon maaf apabila dalam mengajikan materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kesempatan ini mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, bagi umat muslim kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat indah. Izin keluar Pak Fasilitator. Oke, monggo.